Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian LKI yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas begitu banyak nikmatnya yang diberikan kepada kita. Paling tidak kita ini ada 3 kenikmatan yang harus benar-benar kita syukuri. Yang pertama adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tentang usia kita masih dihidupkan. Karena begitu banyak yang sudah tertimbun oleh tanah dan ingin untuk kembali hidup kembali supaya bisa beribadah, bisa berinfak kepada masjid, bisa berinfak untuk sementara saja, tapi Allah tidak mengabulkannya. Dan yang kedua adalah kenikmatan sehat. Kalau kita dibenturkan dengan rasa sakit kita pada malam hari ini atau hari ini yang banyak antrian orang-orang yang sedang sakit dan terbujur di rumah sakit, Masya Allah, baru terasa kenikmatan sehat itu luar biasa. Ada kalanya kalau kita sudah sehat, ada larangan-larangan tertentu dalam untuk dikonsumsi pada orang tersebut. Dan yang ketiga adalah kenikmatan hidayah kepada kita. Dan begitu banyak pada malam-malam seperti hari ini orang-orang pada lalu lalang di jalanan, sedangkan kita Allah kasih kenikmatan yang luar biasa, bisa duduk dalam satu majelis yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini adalah kajian tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Adam. Dan sebelum acara kita buka, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi memudahkan kita untuk memahami yang disampaikan oleh Ustadz Adam dan memudahkan kita untuk melaksanakan apa yang disampaikan. Kepada beliaunya Ustadz Adam kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana hadhihi an-ni'ama kullaha. Walhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mustafa al-amin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang saat ini mempertemukan kita kembali, yang Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan kita nikmat hidayah, masih memberikan kita kekuatan untuk memilih melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang bermanfaat, melakukan hal-hal yang nantinya bisa menjadi kenikmatan bagi kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini cuman ada 2, orang yang condong kepada kebaikan atau orang yang condong kepada keburukan. Maka berbahagialah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menempuh jalan kebaikan, baik itu dengan tilawatul Quran, baik itu dengan datang di kajian-kajian ilmu ataupun membantu sesama, maka itu merupakan kebaikan yang luar biasa. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Fakullu muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lima khuliqa lahu, untuk apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi dia di akhir hayatnya. Maka mudah-mudahan datangnya kita ke majelis ilmu, duduknya kita di masjid ini, semua itu merupakan tanda kita husnul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tak lupa kita selalu bersolawat dan berikan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau Nabi kita lah kita sampai saat ini masih mampu mempelajari Al-Qur'an, firman Allah dengan semestinya. Karena tanpa bantuan beliau, tanpa wasilah beliau, umat ini akan terpecah belah. Tanpa wasilah beliau, umat ini akan menjadi umat yang dahulu dikatakan ummatul jahiliyah, umat jahiliyah. Kenapa? Karena tidak ada seorang nabi di dalamnya. Walaupun Nabi Muhammad SAW telah jauh-jauh hari meninggalkan kita semua, tapi masih begitu banyak orang-orang yang mewarisi warisan dari para nabi. Karena para nabi lam yurisu dinaron wala dirhaman, tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tapi para nabi adalah mewariskan ilmu. Lah ilmu ini yang diambil oleh para ulama, kemudian bisa kita dapatkan dengan wasilah para ulama tersebut. Alhamdulillah, ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dengan terus bertaat istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kebetulan saya sedang safar di beberapa tempat dan digantikan oleh beliau Ustadz Fatih, sudah sampai kepada ayat yang ke 100, bukan 101 ya, ayat ke-100. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-100, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma ahida ilaina fi Muhammad, demi Allah di dalam kitab kami terdahulu itu tidak pernah ada cerita ataupun janji untuk kami beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diturunkanlah ayat ini, awakullama ahadu ahdan, apakah setiap kali diberikan ahdan janji kepada kalian, nabadahu fariqum minhum, sebagian di antara kalian itu nabadahu, dilempar, maksudnya tidak diperdulikan perjanjian tersebut. Nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan sebagian besar di antara orang-orang Yahudi itu la yu'minun. Maka di dalam ayat ini menjelaskan bahwa setiap kali ada perjanjian yang mereka orang-orang Yahudi adakan, mereka selalu mengingkari perjanjian tersebut. Amanah tersebut selalu mereka ingkari, dan sifat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sifat ini akan terus ada, baik dahulu sampai sekarang pun sifat kebanyakan mereka seperti ini. Mayoritas mereka seperti ini, yaitu ketika diberikan sebuah amanah maka mereka tidak akan mungkin melakukan amanah tersebut. Nah, di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan bal aktsaruhum la yu'minun, menunjukkan bahwa lemahnya seseorang di dalam menjalankan sebuah amanah maka juga merupakan tanda lemahnya keimanan seseorang. Semakin kuat keimanan seseorang, yang namanya iman adalah percaya dan yakin, bukan hanya percaya kepada Allah tapi juga yakin dan percaya terhadap apa yang nanti akan Allah Subhanahu wa taala ciptakan setelah
semua manusia dibinasakan, yaitu adanya surga, adanya neraka, adanya hisab dan lain sebagainya. Semakin kuat keimanan seorang hamba tentang ini semua, semakin takut dia, maka semakin kuat dia memegang amanah. Kenapa? Karena dia yakin orang yang menyepelekan amanah, tidak menjalankan amanah, maka pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Oleh karenanya di sini Allah mengingatkan orang yang tidak memegang amanah, maka itu merupakan ciri kelemahan dari iman dia. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqul lima ma'ahum. Dan ketika ja'ahum, datang kepada mereka, rasulun, seorang rasul, min indillah, yang benar rasul itu utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan diada-adakan oleh sebagian orang, tapi memang real, benar, hak, beliau adalah utusan Allah. Yang mana sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musaddiq, adalah membenarkan lima ma'ahum, apa-apa yang dahulu telah mereka percayai, telah mereka imani, telah mereka pelajari. Nabada fariqum minal ladina utul kitab, sebagian dari mereka nabada, tidak menghiraukan, melemparkan kitab-kitab ataupun ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari. Akan tetapi di dalam terjemahan yang ada walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqul lima ma'ahum nabada fariqum minal ladina utul kitab, sebagian dari orang-orang yang telah diberi kitab tersebut mereka melemparkan kitab-kitab itu. Mereka tahu bahwasanya akan ada nabi terakhir yang datang. Mereka tahu bahwa dahulu mereka orang-orang Yahudi, nenek moyang mereka terdahulu, telah diberikan perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah datangnya nabi terakhir sesuai perjanjian, karena tidak sesuai dengan keinginan mereka, sehingga mereka seakan-akan tidak pernah mengetahui apa yang ada di dalam kitab mereka. Nabada fariqum minhum kitab Allahi wara'a zuhurihim, yang dilempar mereka ahlu kitab. Jadi ahli kitab ada dua, pertama orang-orang Yahudi, yang kedua adalah orang-orang Nasrani. Yang dilempar mereka adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wara'a zuhurihim, di belakang mereka. Kenapa disebutkan wara'a zuhurihim? Saking menghinakannya mereka terhadap Al-Quran. Jadi orang melempar itu biasanya diibaratkan, misalkan ada orang ini ketemu dengan saudaranya yang bermusuhan, memalingkan wajah. Kenapa sampai disebut memalingkan wajah? Walaupun realnya sebenarnya terkadang nggak memalingkan wajah, tapi apa? Tapi cuman muka masam saja, muka cemberut, tapi dikatakan memalingkan wajah. Kenapa? Karena memang benar-benar tidak suka dengan orang tersebut, sampai diberikan punggungnya karena tidak suka. Begitupun Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka ahlul kitab. Ketika datang Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka melemparkan Al-Quran wara'a zuhurihim, di belakang punggung mereka, saking tidak menghargainya dengan Al-Quran. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak pernah mengetahui tentang Al-Quran ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka orang-orang Yahudi dengan pengetahuan mereka kepada nabi terakhir, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, benar-benar kenal. Cirinya seperti apa, sifatnya seperti apa, kenal mereka. Ka'annahum la ya'lamun, tapi mereka seakan-akan tidak kenal karena tidak sesuai keinginan itu tadi. Tidak sesuai keinginan. Di dalam kitab ini tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-yahud tarahu kitaballahi wa aqbalu ala sihr. Yahudi tarahu, mereka melemparkan kitab Allah Al-Qur'an. Tidak cukup sampai di situ saja, tapi mereka berpaling dari Al-Quran, kemudian mengambil yang namanya sihir. Dan ini ada perdebatan, sihir ada nggak Pak?
Sihir wonten mboten? Ada nggak yang namanya sihir? Ada orang yang saya nggak percaya yang namanya sihir. Pokoknya santet ini itu nggak ada. Saya nggak percaya sama sekali, itu hanya tipuan. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kita sebagai umat muslim yang sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala terutama di dalam ayat yang ke-102 yang merupakan ayatnya para peruqyah. Jadi ayat 102 ini merupakan ayatnya para peruqyah. Saya kemarin waktu safar, salah satu tempat yang saya kunjungin adalah tempatnya mertua saya. Kebetulan mertua saya adalah seorang peruqyah dan saya mendapatkan satu ilmu yang baru dikembangkan oleh mertua saya. Ilmunya luar biasa, Masya Allah. Dan beliau memang pengalamannya dari sudah lama sekali, belasan tahun bahkan puluhan tahun meruqyah. Salah satu ilmu yang beliau ajarkan ke saya kemarin adalah ilmu tentang mengetahui apakah di tubuh seseorang ada jin, ada sihir ataukah tidak. Bukan dengan cara membaca ayat, tapi menggunakan besi. Jadi mungkin dari jenengan Pak Rosyid atau siapa, ada ilmu dulu yang mertua pelajari tahun 1999, ilmu mengetahui janin laki-laki ataukah perempuan. Yang ini lebih akurat daripada USG di dokter-dokter bidan-bidan. Semua anak dari mertua saya empat-empatnya ini tidak datang ke dokter, hanya dicek dengan besi tadi, tapi akurat sekali jenis kelaminnya. Caranya saya kebetulan bawa. Saya sekarang kemana-mana bawa itu besi itu. Besi apapun itu, jarum kah, atau potong kuku kah, atau apakah. Nah ini. Nah ini ada potong kuku. Jadi jenengan kalau punya keluarga, kalau punya anak yang sedang hamil, maka bisa dicek. Taruh jarum atau seperti ini di atas perutnya. Ketika bergeraknya ke depan ke belakang begini, naik turun begini, maka itu laki-laki insya Allah. Ketika ke kanan kiri maka perempuan. Nah ilmu ini sudah dipelajari mertua saya sejak 1999 pada tahun tersebut. Kemudian kemarin ada salah seorang teman di Magetan yang istri temannya itu kena kanker tiroid. Kanker tiroid itu kanker yang ada di leher ini loh, kanker tiroid. Dan posisi hamil. Kemudian mau dicek nih jenis kelaminnya, jabang bayi ini mau dicek, janinnya ini kelaminnya apa. Setelah dicek, kok muter-muter, kok nggak naik turun, nggak kanan kiri, kok muter-muter begini. Akhirnya diruqyah, ternyata benar di dalam tubuhnya ada jin. Ternyata yang mengganggu di kankernya itu adalah jin. Selama ini yang mengganggu di kanker ini adalah jin. Nah setelah itu mertua kembangkan, oh kok iya ya, setiap kali ada orang yang dalam tubuhnya itu kena gangguan jin, pasti muter-muter besi ini. Dan saya sudah praktekkan Pak. Jenengan nih misalkan saya ginikan. Kalau naik turun begini ke depan ke belakang normal. Kalau muter-muter kena gangguan jin. Dan itu tanpa digerakkan, digerakkan. Setelah ini bisa dipraktekkan kok. Bukan cuman langsung begini, tapi lewat foto pun bisa. Saya cek foto keluarga saya begini semua, ke depan ke belakang begini semua. Ada 2 orang yang muternya cepat bisa. Muter, iya cepat gini. Masya Allah, ternyata kena gangguan jin. Nah ini ternyata sihir-sihir seperti ini memang ada dan disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Maka kita sebagai umat Islam yang percaya terhadap firman Allah Subhanahu wa taala juga harus percaya bahwasanya sihir itu ada, sifatnya ada, hakikatnya ada, karena disebutkan di dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi, ayat ini turun disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala Suddi walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqul lima ma'ahum. Ayat ini qala dikatakan oleh Suddi, lamma ja'ahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang-orang Yahudi ahlul kitab, araduhu bit Taurah. Kemudian mereka mendebat Nabi Muhammad dengan Taurat. Didebat Nabi Muhammad dengan kitab mereka Taurat. Faqasamuhu biha. Didebat terus. Fattafaqatit Taurat wal Quran.
Kemudian Nabi Muhammad SAW membantah semua argumen mereka orang-orang ahlul kitab, membantah semua ayat-ayat yang mereka sebutkan dengan bantahan yang sesuai yang ada di dalam kitab Taurat. Jadi dalam kitab Taurat, orang-orang ahlul kitab datang ke Muhammad SAW, kemudian mengatakan dalam kitab Taurat kami seperti ini, disebutkan dalam Al-Quran seperti ini, dan cocok. Fattafaqatit Tauratu wal Quran fanabadut Taurah. Kemudian karena lu kok cocok ki, Taurat kok cocok dengan Al-Quran, akhirnya apa? Kitab Taurat dibuang oleh mereka, dilempar oleh mereka. Kemudian wa akhadhu bi kitabi Asif, mengambil kitabnya Asif, seorang penyihir, diambil. Setelah mereka tahu nih isi Taurat nih seperti apa, dan mereka yakin mereka mengamalkan Taurat, tapi setelah datangnya kitab Al-Quran, Taurat ini dibuang hanya gara-gara apa? Gak suka dengan Al-Quran. Sebagaimana kisah yang kemarin pernah kita baca, ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi SAW bertanya tentang beberapa hal yang hanya seorang Nabi yang tahu. Orang Yahudi ini setelah bertanya dijawab oleh Nabi, benar jawabannya, langsung masuk ke dalam Islam. Kemudian datanglah orang-orang Yahudi teman-temannya, ditanya, apa pendapat kalian tentang fulan? Mereka mengatakan fulan ini orang paling baik, anaknya orang paling baik, dipuji-puji. Setelah tahu orang ini masuk Islam, akhirnya dicela-cela, dia adalah orang yang paling buruk, anaknya orang yang paling buruk, gitu. Ini sifat mereka. Begitupun di dalam Taurat. Mereka benar-benar meyakini Taurat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah datangnya Al-Qur'an yang membenarkan apa yang ada di dalam Taurat, mereka nabadu at-Taurah, melemparkan Taurat, membuang kitab Taurat, dan yang diambil mereka kitab apa? Kitab sihir. Nah, dalam ayat ini ada faedah yang menyebutkan ketika seorang hamba Islam ataupun tidak, ketika seorang hamba itu menyibukkan dirinya dengan kebaikan, maka dia akan dijauhkan dengan keburukan. Pun sebaliknya, ketika seorang hamba sibuk terus dengan keburukan, maka dia akan dijauhkan dari kebaikan. Seorang hamba sibuk memikirkan akhirat, sibuk memikirkan bagaimana amalannya nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dia akan terus disibukkan oleh Allah dengan hal tersebut dan dijauhkan dari pemikiran-pemikiran, waduh, saya ini baru beli sepeda listrik ya, bagaimana saya beli mobil listrik ini? Disibukkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Bagaimana dunia bisa saya dapatkan lebih banyak dan lebih banyak lagi? Maka saat ini kita ini diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu disibukkannya dengan kegiatan-kegiatan yang nantinya bermanfaat bagi kita di akhirat. Ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah perkataan, saya lupa perkataan siapa, yang perkataan tersebut menyebutkan ketika di dalam hati itu penuh dengan Al-Quran, maka musik tidak akan masuk ke dalam hati tersebut. Ketika di dalam hati penuh dengan musik, maka Al-Quran tidak bisa masuk ke dalam hati itu. Jenengan tanya, kalau ada anak, kalau ada kenalan yang masuk ke pondok tahfidz, terus hafalannya kok susah, masuknya susah, murojaannya susah, gak jauh-jauh, pasti mereka, dia anak-anak ini pernah menghafalkan lagu. Gak jauh-jauh, pasti pernah menghafalkan lagu, bahkan gak dihafalkan pun hafal. Bahkan gak dihafalkan pun hafal. Nah seperti ini loh, setan itu mengganggu manusia dengan cara menyibukkan kepada hal-hal yang mungkin hal tersebut mubah, tapi lama-kelamaan hal mubah tersebut digiring oleh setan menuju ke hal-hal yang makruh paling tidak, atau naudzubillah sampai ke hal yang haram. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala itu menulis sebuah kitab namanya Talbis Iblis, Talbisus Syaitan, cara syaitan, godaan syaitan menipu manusia. Dikarang satu kitab tebal. Guna apa?
guna membuka apa sih cara setan ini menyesatkan manusia. Ternyata bukan dari hal-hal yang haram saja, dari hal-hal yang mubah pun bisa seperti itu. Pak, Bu, satu perkataan bagus dari Ustadz siapa? Ustadz Agim. Ustadz Agim, muridnya Ustadz Agim. Ustadz siapa yang terkenal itu? Yang dulu Denis, Ustadz Denis. Satu perkataan bagus sekali. Sebuah peradaban itu maju karena keilmuannya tinggi, hiburannya sedikit. Sebuah peradaban itu hancur ketika ilmunya rendah, hiburannya banyak. Terbukti nggak sekarang? Kita nggak mengatakan hiburan itu haram, nggak. Hiburan boleh-boleh saja, Kita boleh kok main futsal, kita boleh kok pergi ke tempat wisata, ke tempat ini. Tapi ingat, hiburannya hiburan. Yang namanya hiburan itu hanya sekali, 2 kali sudah. Selebihnya apa? Selebihnya kita manfaatkan untuk kebaikan diri kita di dunia maupun akhirat. Dan sekarang terbukti Indonesia ini hiburannya terlalu banyak daripada ilmunya. Yo dangdutan, koploan, judi online, game-game yang ada di dalam HP, nongkrong sana nongkrong sini, semua hiburan. Dan tidak ada masukan-masukan ilmu. Makanya nggak heran Indonesia ini semakin mundur. Ini bagus sekali perkataan ini. Memang real, benar seperti itu. Ketika ilmu itu lebih maju, hiburannya sedikit, maka budaya ataupun masa di zaman itu akan berkembang. Begitupun sebaliknya. Nah, mereka orang-orang Yahudi setelah tahu Al-Qur'an itu sesuai dengan Taurat dibuang. Kemudian mengambil kitab sihir. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqul lima ma'ahum nabada fariqum minal ladina utul kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka sama sekali enggak pernah belajar yang namanya Taurat, enggak pernah tahu apa isi Taurat. Yang mereka tahu pokoknya sekarang kitab saya kitab sihir. Saya bisa menyihir fulan. Dulu ada masyhur di kalangan bapak-bapak yang masih muda dulu. Bapak-bapak yang masih muda, masih SMP SMA, sering tersebar, saya cerita dari orang tua juga. Dulu tuh sering tersebar ilmu jampi-jampi pelet biar fulana suka dengan dia. Gitu mau tenang. Iya apa gak, Pak? Jampi-jampi pokoknya belajar ilmu. Nanti baca ini biar fulana itu suka dengan kamu. Dulu tersebar seperti itu. Dan ini ilmu-ilmu benar ada. Seperti ini hakikatnya benar-benar ada dan nyata. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan di dalam ayat yang ke-102. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman." Dan mereka setelah membuang kitab Taurat, wattaba'u, mereka mengikuti ma tatlu syayatin, apa yang setan-setan dahulu itu ucapkan, ajarkan, bacakan ala mulki Sulaiman, di waktu kerajaannya Sulaiman. Jadi dulu kita tahu ya Nabi Sulaiman itu seperti apa. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa berbicara dengan binatang, bisa berbicara dengan jin, bisa memerintahkan angin atau apapun itu untuk membantu Nabi Sulaiman. Nah, ini semua sebelum meninggalnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, mereka umatnya Nabi Sulaiman itu ya ini mukjizat. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, bukan kepada Gufran Makaliman. Ini diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Mukjizat, masih percaya. Bisa berbicara dengan burung, bisa berbicara dengan binatang ini, binatang itu, masih percaya. Tapi setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, jadi wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam diceritakan di sebuah riwayat itu, ketika itu beliau masih membangun sebuah ya istana atau bangunan lah, masih membangun sebuah bangunan, yang mana bangunan tersebut dibangun oleh jin-jin pasukan beliau Nabi Sulaiman.
Dibangunlah dalam keadaan posisi Nabi Sulaiman berdiri membawa tongkat. Kemudian ya kayak mandor lah Pak, kayak mandor, melihat begitu, ngecek. Setelah itu selang beberapa tahun Nabi Sulaiman ini nggak bergerak dari tempatnya, berdiri saja sambil memegang tongkat. Rayap, tahu kan rayap? Sekarang waktunya hujan biasanya keluar nih. Rayap itu sedikit demi sedikit memakan tongkatnya Nabi Sulaiman. Dimakan semakin keropos, akhirnya tongkatnya patah, Nabi Sulaiman jatuh. Baru saat itu para jin yang membangun bangunan yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal. Saat itu baru tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal. Akhirnya bubar jin tersebut. Akhirnya bubar. Yang namanya Nabi ketika wafat itu jasadnya tidak disentuh oleh waktu. Maksudnya masih utuh yang namanya Nabi itu masih utuh. Nah, Nabi Sulaiman pun begitu. Sampai jin ini nggak sadar kalau Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam sudah meninggal. Setelah meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, karena beliau waktu masih hidup itu pernah menyuruh untuk menulis semua ilmu beliau di beberapa kitab, dan kitabnya itu disimpan di bawah singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Sepeninggal beliau, akhirnya bermainlah di situ iblis, menyuruh bala tentaranya setan-setan ini untuk menggoda manusia. Katakan kepada manusia-manusia itu Sulaiman dulu itu bukan mukjizat, tapi apa sih? Sihir. Buktinya apa? Buktinya cari di bawah singgasana Sulaiman. Dicarilah di bawah singgasana Sulaiman, dapatlah sebuah peti, yang peti itu terdapat kitab-kitab yang telah ditulis ilmu-ilmu itu. Jadi ada ilmunya. Makanya dalam kisah Harut dan Marut di sini ada sebuah kisah yang menceritakan Harut dan Marut sampai sekarang pun masih dihukum oleh Allah. Jadi terlepas dari perbedaan pendapat, apakah Harut dan Marut itu malaikat yang memang diperintahkan Allah turun ke dunia, ataukah dulu Harut dan Marut ini pernah melanggar sebuah aturan di surga sana sehingga diturunkan di dunia. Terlepas dari itu semua ya, ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Harut dan Marut sampai saat ini masih dihukum. Dihukumnya dengan cara apa? Harut dan Marut karena memang malaikat badannya besar, akhirnya diikat kakinya, kemudian digantung, posisi kaki di atas, kepala di bawah. Riwayat ini menyebutkan pada saat itu di zaman Bani Israel, karena Israiliyat ceritanya juga, di Bani Israel ada sebuah rohib, pendeta yang tahu ilmu-ilmu terdahulu. Kemudian datang seorang laki-laki, yang laki-laki ini ingin melihat Harut dan Marut. Akhirnya datang ke rohib ini, kemudian mengatakan saya ingin melihat Harut dan Marut. Diyakinkan dengan ini dan itu, alasannya apa? Kemudian rohibnya memberikan syarat. Taib kalau gitu, oke. Tapi dengan syarat ya, ketika kamu melihat Harut dan Marut, jangan sekali-kali mengucapkan kalau nggak salah Masya Allah. Jangan sekali-kali mengucapkan Masya Allah. Kemudian dipegang tangan laki-laki tersebut, dibacakan nggak tahu baca apa, qomat kamit. Setelah itu hilang, pergi dengan cepat ke langit. Setelah itu langsung tiba di tempatnya Harut dan Marut. Posisi Harut dan Marut kepalanya di bawah, kakinya di atas. Laki-laki ini yang memang tidak pernah melihat hal-hal yang mengerikan sama sekali, melihat Harut dan Marut, makhluk yang sangat besar, kemudian diikat kakinya di atas, langsung mengucapkan Masya Allah. Jenengan Bapak, jenengan ngasih melihat sesuatu yang menakutkan seperti apa? Waduh, hebatkan ya, pribadi. Melihat sesuatu yang menakutkan seperti astagfirullah. Ini Masya Allah, mengucapkan Masya Allah. Seketika itu goncang semua tempatnya. Tempatnya langsung goncang dan terpental kedua orang ini ke dunia lagi. Dan dimarahin oleh rohibnya tadi. Kamu sudah berjanji gak bakal mengucapkan Masya Allah. Sekarang apa yang terjadi? Luka-luka semua karena terpental. Nah ini Harut dan Marut. Memang benar adanya ilmu-ilmu seperti itu.
Kita lanjutkan. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidaklah kafir. Sulaiman tidaklah mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan wa ma kafara Sulaiman? Karena orang-orang Yahudi itu sudah dimasukkan di dalam mindset mereka oleh nenek moyang mereka bahwa Nabi Sulaiman menggunakan sihir. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Tapi kebalikannya, setan-setan itulah yang kafir, yang kufur terhadap Allah. Yu'allimunan nasa sihr. Setan-setan ini kenapa dikatakan kafir? Karena mengajarkan kepada manusia yang namanya sihir. Jadi ceritanya sebelum datangnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, itu setan itu, para jin itu memiliki tangga sampai ke langit, memiliki tangga sampai ke langit, dibangun tangga kemudian memiliki tempat di langit, yang mana tempat itu digunakan mereka untuk nguping pembicaraan antara para malaikat. Nah, dari sinilah tahu mereka, para dukun, para penyihir tahu nanti akan terjadi seperti ini, nanti akan terjadi seperti ini. Mereka para dukun tahu. Kenapa? Karena setan bisa mencuri info yang dibicarakan oleh para malaikat di sana. Setelah datangnya Nabi terakhir Muhammad SAW, kemudian dijadikan apa? Bintang-bintang ini pelempar para jin. Dilempar semua yang mau mencuri. Berita ini dilempar semua. Bukan berarti tidak bisa mencuri lagi, tapi semakin sulit. Tidak seperti zaman dahulu. Zaman dahulu ilmu, jangankan di Timur Tengah sana, Indonesia Pak, Indonesia dulu terkenal dengan apa sih? Sakti Mandraguna, gitu apa buatan? Sakti Mandraguna, hatta kiainya pun dikatakan Sakti Mandraguna. Bisa ini, bisa itu, jalan di atas air. Sakti Mandraguna dulu. Apalagi sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, lebih sakti lagi, lebih sakti lagi. Makanya nggak heran mungkin adanya piramid, adanya teknologi ini dan itu di zaman dulu itu juga ada kerjasama dengan para jin. Karena para jin mencari info nih di langit, nguping. Tapi setelah datang Nabi terakhir, dijadikan bintang-bintang ini pelempar untuk para jin. Dilempari, setiap kali ada yang mau mencuri dilempar sehingga semakin sulit. Makanya sekarang dukun niki bayarilah. Dukun bayarnya mahal. Kenapa? Karena memang para jin ini bertaruh nyawa untuk mendapatkan info. Sebab mahalnya para dukun tuh ini nih, karena para jin bertaruh nyawa mencari info. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakinna syayatina kafaru. Setan-setan ini justru yang kafir. Karena apa? Yu'allimunan nasa sihr, mengajarkan kepada manusia sihir. Yang sihir ini hukumnya di dalam Islam haram, bahkan mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Bukan belajar sihir, datang ke dukun saja, baru datang saja belum meminta, itu kata Rasulullah sholatnya nggak diterima, arba'ina yauman, 40 hari nggak diterima, hanya sekedar datang. Maka kalau diantara kita ada yang pernah datang ke dukun, segera minta maaf kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan banyak sekarang Pak, persaingan antara pedagang satu dengan pedagang dua, itu mainnya dukun semua sekarang. Sekarang mainnya dukun semua. Bukan cuman itu, sampai mungkin kadang nggak suka dengan fulan saja, ditaruh sesuatu kok di rumahnya, di halamannya, dikeduk, ditaruh apa gitu. Saya pernah menangani ruqyah itu di Magetan. Salah seorang jamaah dulu itu mau naik mendaftarkan jadi calon kepala desa. Calon kepala desa nih, daftar pengen masuk jadi calon kepala desa, pengen menang lah. Kemudian datang ke dukun. Dukun ini memberikan 3. Yang pertama VIP, waduh, VIP pokoknya pasti lolos, pasti jadi kepala desa. Yang kedua 80% lah jadi kepala desa.
Yang ketiga, niki 50% jaminannya. Kemudian ditanya, kok bisa seperti itu? Ya, kalau kamu yang 50% syaratnya cuman ini. Yang 80% syaratnya kamu kemarin itu menyembelih sebuah kambing, kemudian kepala kambing ini kamu tanam di rumahmu. Yang ketiga, kamu pasti jadi kepala desa dengan syarat tumbal. Syaratnya keluarganya harus menjadi tumbal. Gak mau dong, masa hanya gara-gara jadi kepala desa kemudian anak-anaknya keluarganya jadi tumbal. Akhirnya milih yang 80%. Insya Allah jadi, tapi masih ada kemungkinan 20%. Kalau jin yang lain dukun yang lain lebih hebat, lebih kuat. Akhirnya disembelihlah kambing, kepalanya ditanam di halaman rumahnya. Saya gali kepala kambingnya ini tengah malam sampai 1 meter lebih, itu baru ketemu kepala kambingnya, karena sudah bertahun-tahun sudah tobat. Setelah itu masih banyak efek-efek dari datangnya dia ke dukun, dari hubungan dia dengan jin. Jadi efeknya banyak sekali, Pak. Mungkin kelihatannya kamu jadi kepala desa, tapi efeknya dari dia bekerja sama dengan dukun, dengan jin itu luar biasa. Anaknya itu berkali-kali, mungkin sudah belasan kali operasi. Sekali operasi kena lagi, operasi lagi, berkali-kali, belasan kali. Hanya gara-gara apa? Gara-gara meminta tolong kepada dukun. Kelihatannya baik, kelihatannya Masya Allah, tapi di samping itu nggak mungkin setan kemudian hanya menolong saja, minta sesuatu dari manusia. Makanya sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan nih satu surat penuh yang namanya surat Al-Jin. Bagaimana cara jin ini bekerja sama dengan manusia. Disebutkan satu surat penuh. Yu'allimunan nasa sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Negeri Babil itu Babilonia, sebuah negeri yang ada di timur tengah sana. Tuh, habis. Dua malaikat ini Harut dan Marut memang benar Allah berikan kepada dua malaikat ini ilmu sihir yang mereka bisa menyihir. Memang benar adanya, hakikatnya memang seperti ini. Itu ilmu sihir. Maka jangan kita sampai nggak ada ilmu sihir, padahal Allah sudah menyebutkan sihir di dalam ayatnya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan mereka dua malaikat ini Harut dan Marut tidak mengajarkan kepada satu orang pun tentang sihir, kecuali mereka berdua ini sudah mengatakan kepada orang yang mau diajarkan itu, innama nahnu fitnah, kami adalah fitnah yang memang Allah jadikan kami, perintahkan kami untuk datang ke kalian sebagai fitnah. Fala takfur, maka jangan kalian kufur. Jadi sebelum ada yang belajar, diingatkan dulu, kami ini fitnah, jangan sekali-kali belajar sihir, karena belajar sihir ini hukumnya kufur, kafir. Fayata'allamuna minhuma, tapi tetap ngeyel, mereka tetap belajar dari Harut dan Marut, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji, apa-apa yaitu sihir yang mampu memisahkan antara suami dan istri. Jadi kemenangan paling besar iblis dan bala tentaranya itu bukan hanya mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tapi kemenangan yang paling besar salah satunya adalah memisahkan antara suami dan istri. Ada hadisnya. Jadi yang paling dipuji dari bala tentara iblis itu bukan iblis yang mampu menggoda manusia agar tidak melaksanakan sholat, agar mencuri, agar minum minuman, enggak. Tapi yang paling dipuji adalah bala tentara iblis yang mampu memisahkan suami dan istri. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidnillah. Dan mereka tidak melakukan hal tersebut, maksudnya tidak bidarrin, tidak mampu memberikan madarat bihi
dengan ilmu tersebut yang mereka pelajari yaitu sihir, min ahadin illa biidnillah, kecuali hal tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, apa-apa di terjemahnya, apa-apa yang mencelakakan dan tidak memberi atau mempelajari apa-apa yang mampu memberikan mereka manfaat. Jadi sihir itu kata Allah Subhanahu wa taala nggak bisa memberikan manfaat apapun. Tapi sebaliknya, yang mereka dapatkan hanya madorot, bahaya, kesengsaraan saja. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, dan mereka itu sudah mengetahui barang siapa membeli ataupun menggunakan sihir, belajar sihir itu niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Walabi sama syaraubihi anfusahum, dan sungguh bisa kemarin apa artinya? Seburuk-buruk, sejelek-jelek masyaraubihi anfusahum, apa yang telah mereka pelajari yaitu sihir, atau apa yang mereka beli yaitu sihir di dalam diri-diri mereka, laukanu ya'lamun, jika seandainya mereka tahu. Jadi kalau mereka tahu sihir itu tidak mampu memberikan manfaat apapun, bahkan madarat, pasti mereka tidak akan mempelajari yang namanya sihir. Wallahu alam bisawab. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita break dulu untuk sholat isya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak-bapak, untuk break dulu untuk adzan isya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar,
لا إله إلا الله Ya, monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, barangkali yang ditanyakan, monggo kami persilakan. Ya, dari Haji Idin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Afwan, sama mau nanya Ustadz, ini masalah dukun ini ya. Sekarang kan kita menghindar dari dukun, tapi sekarang teknologi yang canggih, masalah Mbah Google Ustadz. Biasanya itu kan ini mendekati musim angin dari barat. Iya. Biasanya itu ada Mbah Google menyatakan hari ini akan datang angin kecepatan dari sana itu ya. Itu apa termasuk kita mempercayai Mbah Dukun atau Mbah Google itu Ustaz ya? Bagaimana kita itu bisa apa itu mengantisipasi bahwa saya tidak akan percaya dengan Mbah Google Ustaz. Ya. Tapi fakta yang biasanya itu sedikit apa itu insya Allah terjadi Ustaz Ya, itu karena benar. Ya. Baik. Masya Allah. Jadi ada dua ilmu. Ada satu ilmu yang ilmu ini ada dua hukumnya. Ada satu ilmu yang ilmu ini ada dua hukumnya. Pertama, hukumnya mubah, boleh kita pelajari, dan yang kedua hukumnya haram. Pokoknya benar-benar gak boleh kita pelajari, gak boleh kita percayai. Ilmu apa itu? Ilmu nujum, tentang perbintangan. Bukankah nelayan kita itu tahu kalau ke laut, oh ini arah selatan, ini arah utara, ini arah timur dan barat, dan tahu ini sebentar lagi akan badai misalkan. Ini ilmu-ilmu seperti ini memang benar adanya, maksudnya benar bisa dibuktikan, dan itu bukan merupakan sihir, itu bukan merupakan mengetahui hal-hal yang gaib, tapi Allah memberikan ilmu tentang hal tersebut. Berbeda dengan hukum yang kedua, yaitu yang haram. Misalkan hukum yang haram ini adalah yang berkenaan kamu bintangnya Cancer misalkan. Apa Cancer? Saturnus gitu. Zodiak. Nah, zodiak yang berhubungan dengan zodiak ini haram hukumnya. Pokoknya orang yang bintang yang lahirnya tanggal sekian sampai sekian, nama bintangnya Cancer misalkan, maka dia dalam kehidupannya akan selalu mulus, dalam kehidupannya akan selalu bahagia ini dan itu. Alah, seperti ini hukumnya haram. Kenapa? Karena nggak ada ilmunya sama sekali. Nggak ada ilmunya sama sekali. Sedangkan seperti perkiraan cuaca itu ada ilmunya. Nama ilmunya apa? Antropologi. Bukan antropologi, geofisika, meteorologi, geofisika. Ada ilmunya. Memang ada tanda-tandanya yang bisa kita pelajari. Oh, kalau ada awan ini misalkan, ada awan ini akan datang hujan deras, ada awan seperti ini bentuknya akan datang badai dan lain sebagainya. Maka ilmu yang seperti ini yang bisa kita pelajari dengan tanda-tanda ini tidak mengapa hukumnya dan sifatnya mubah, boleh kita pelajari. Nggak mau pelajari juga nggak masalah, nggak ada pendosa. Dan untuk mempercayai hal tersebut nggak masalah, karena memang bisa dipertanggungjawabkan, ada ilmunya. Sebagaimana misalkan tadi ini loh. Ini kan, ya Allah, saya saja kaget loh Pak, saya saja kaget. Saya pegang kok bisa muter-muter sendiri, maju mundur sendiri, nggak saya gerakkan, seakan-akan sihir. Padahal memang ada seperti itu, nggak sihir. Setelah saya cari tahu, ternyata yang namanya besi itu nggak ada loh di dunia. Besi itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan, saya lupa surat apa, disebutkan besi itu diturunkan. Besi itu diturunkan. Ini nikmatnya luar biasa. Al-Hadid ya, ada nama suratnya pun ada, Al-Hadid. Saking luar biasanya nikmat besi ini. Ternyata besi itu bisa mendeteksi hal-hal murni.
bisa mendeteksi hal-hal murni. Kalau hal murni itu sudah tercampuri dengan sesuatu, maka tadi muter-muter dia. Jenengan pisang arahkan ke pisang, itu maju mundur sendiri. Kalau pisangnya jadi piscok, muter-muter dia jadi muter-muter. Ini ada ilmunya. Maka seperti ini tidak mengapa kita pelajari dan kita percayai. Wallahu a'lam bishawab. Demikian di yang lainnya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke gantungan potongan kuku tadi. Apa harus pakai potongan kuku atau semua besi bisa dilakukan? Semua besi linggis sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, ini apakah harus dilakukan oleh orang-orang yang pertama mungkin rajin baca Quran, orang yang soleh, atau semua kita bisa mencoba melakukan hal itu? Langsung praktek. Jazakallah khairan. Langsung praktek. Monggo diarahkan ke Pak Budi. Siapa yang kira-kira banyak jin? Monggo diarahkan ke Pak Budi mawon. Napa ke atau Bapak saya dibuat mal praktek nggak Bapak? Lu jenengan mawon, jenengan sing megang. Saya ini agak nggak jelas, agak kurang jelas orang. Takutnya nanti. Ya. Jenengan yang megang. Silakan monggo di apa? Loh, nanti dikira saya yang gerakan loh. Beliau sudah membuktikan. Jenengan yang megang, jenengan yang arahkan ke beliau. Ini harus tidur atau gimana? Tidur, lompat-lompat gak apa-apa. Soalnya saya melihat diri saya ini agak kurang jelas. Jazakallah khairan, itu aja Ustaz. Ditaruh di depan wajahnya saja. Taruh di depan wajah beliau. Enggak, begini Ustaz, duduk aja. Nah, taruh, biarkan agak dekat Pak, agak dekat. Nah, diamkan saja. Bukan itu, muternya bukan begitu. Nah, maju mundur kan? Jenengan gerakan yuk. Muter kan? Jenengan gerakkan enggak? Enggak kan? Muter apa maju mundur? Duh, enggak tahu jenengan. Maju mundur apa muter? Maju mundur, Pak. Iya, maju mundur. Ya normal, nggak ada gangguan jin. Nah, sudah dibuktikan bahwa itu siapapun bisa melakukan, melakukan. Jadi nggak digerakkan, insya Allah itu kalau ada gangguan muter, kalau normal maju mundur. Insya Allah bisa dipraktekkan. Ya, jadi kan ngerasa normal apa buat? Ya, sudah. Ada lagi yang ditanyakan, satu lagi barangkali. Habis. Ya, kalau tidak ditanyakan, ada itu Mas Agus. Enggak. Kapan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai dukun itu di dalam Islam kan tidak boleh ya Tat ya. Banyak sekali ayat-ayat yang hadis-hadis yang menjelaskan tentang apa ancaman bagi dukun atau orang yang mempercayai dukun ya. Tetapi saya itu pernah Tat mendengar seorang ustadz yang di Indonesia ini termasuk ustadz yang sangat masyhur, bahkan terkenal menguasai Al-Quran, yang mana beliau ini menjelaskan bahwa apa tidak semua dukun itu nggak boleh. Bahkan beliau menjelaskan dalam apa Al-Quran itu seperti di zamannya Fir'aun, Nabi Musa itu ada seorang nujum yang mana beliau ini paham. Artinya di sini itu saya itu sampai loh kok ada ya penjelasan seperti ini. Apakah memang setelah kedatangan Nabi ini, ayat-ayat ini itu
otomatis termansuh, Tat. Tolong dijelaskan karena saya ini ya awam gitu, Tat. Kok bahkan Ustadz ini itu bukan Ustadz main-main, artinya itu orang yang sangat terkenal. Cuma maaf saya nggak bisa menyebutkan namanya itu. Iya gitu. Ya, terima kasih atas jawabannya, Tat. Masalah dukun, wa ma adraka ma dukun. Masalah dukun, memang ada dukun yang boleh dan ada dukun yang tidak boleh. Apa dukun yang tidak boleh? Ya yang berhubungan dengan santet, yang goib-goib. Dukun yang boleh nopo? Dukun beranak. Dukun beranak boleh, memang boleh kita datang ke dukun beranak. Kemudian pertanyaannya, di zamannya Nabi Sulaiman ada seorang rohib yang disebutkan bisa memindahkan singgasananya memindahkan singgasananya Bilqis ke tempatnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Perlu diketahui beliau tidak mempelajari sihir, tapi apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikir khusus. Wallahu a'lam bisawab. Bagaimana zikir yang beliau pelajari? Apakah zikir itu murni dari kitab-kitab yang beliau pelajari, maksudnya kitab Taurat ataupun kitab-kitab sebelumnya, ataukah zikir yang beliau pelajari adalah zikir-zikir dari orang-orang terdahulu, yaitu mungkin sihir. Tapi yang jelas di dalam agama kita Islam sekarang, umat ini, karena memang syariat setiap nabi-nabi niku berbeda-beda. Ada misalkan dulu sholatnya di zamannya Nabi A misalkan caranya hanya berdiri saja, tapi sekarang di umatnya kita cara sholatnya bagaimana? Ada rukuknya, ada sujudnya, ada i'tidalnya dan lain sebagainya. Syariat di setiap nabi pun berbeda-beda, dan salah satu syariat yang sudah ditetapkan di dalam agama ini, di dalam umatnya Nabi terakhir Muhammad SAW adalah keharamannya datang ke dukun, apalagi mempercayai dan meminta. Ingat, bukan dukun beranak, tapi dukun-dukun yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Mas Ali, nek kurang jelas nanti bisa ditanyakan di luar kajian. Silakan monggo nanti ngobrol di luar. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami selaku pembicara dalam membaca kajian pada